Baik, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas masih berhubungan dengan pemrograman PLC dan kita khusus membahas tentang instruksi timer. Nah, instruksi timer itu adalah instruksi yang memfungsikan atau menggerakkan atau mengatur secara otomatis timer yang ada di dalam PLC. Secara manual, PLC itu sebenarnya secara manual, timer itu bentuknya seperti ini atau bentuk fisik dari timer. Ya, walaupun timer ini kita gunakan pada rangkaian-rangkaian manual. Contoh misalnya kita ingin menghidupkan lampu, misalnya menghidupkan lampu ini, kita menggunakan NC dan NO-nya, tentunya NC-nya standby hidup terus karena dalam keadaan tersambung, kemudian NO-nya dia hidup kalau dihidupkan melalui switch. Nah, video tentang ini nanti akan kita bahas secara khusus videonya. Jadi kali ini kita tidak membahas ini, jadi kita hanya memperkenalkan bentuk fisik dari timer seperti ini. Ya, jadi ada bentuknya seperti ini, kemudian ada soket-soketnya lalu dirangkai dengan dasar ini, lalu kita buat coba rangkaian lampu. Pada video kita yang akan datang kita akan bahas itu. Yang kita akan bahas sekarang adalah timer yang berhubungan dengan PLC, dengan instruksi PLC. Jadi salah satu kelebihan dari PLC dibandingkan dengan relay, kalau relay itu betul-betul manual, jadi kita merangkainya secara manual. Tapi kalau relay kita merangkai secara manual, tapi bekerja secara otomatis. Termasuk di dalamnya sudah ada timer, sudah ada counter, ada CPU, ada memori dan sebagainya. Nah, itu kelebihan dari PLC, sehingga orang beralih dari relay ke PLC itu dasarnya itu pertama. Nah, timer itu sebenarnya adalah penundaan waktu atau menghidupkan lampu secara beberapa waktu, beberapa lama, kemudian mematikan lampu beberapa lama. Nah, dikenal dalam istilah ladder diagramnya itu time atau timer on delay, ya. Jadi menunda waktu. Contoh misalnya simbolnya seperti ini, ada kontak, ya, lalu dihubungkan dengan timer, misalnya pada inputnya ini contoh simbol. Kemudian diagramnya sesungguhnya seperti ini. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka arus yang mengalir di sini langsung naik jadi satu. Ini secara digital naik jadi satu. Namun output pada lampu ini akan tergantung dari berapa lama waktu yang disetting di sini pada pembuatan laddernya. Jadi misalkan contoh ini 10 detik, maka setelah time on ini, setelah kontak normally open ini diaktifkan, maka tertunda selama 10 detik baru output ini bisa menyala. Itu namanya timer on delay. Jadi on-nya yang ditunda, ya, ditunda selama berapa lama, selama tergantung waktu yang kita atur. Itu yang pertama. Yang kedua, ada timer of delay. Seperti ini contohnya. Ini rangkaiannya seperti ini. Jadi ada tombol, ya, ada tombol normally open di sini. Lalu ada timer, lalu diatur berapa detik atau berapa menit juga boleh. Lalu lampunya akan menyala ketika lampunya akan mati. Kenapa? Karena ini dihubungkan dengan normal close, ya. Jadi dalam arti dia selalu hidup, ya. Ketika ini off, ya, baru ini ketika ini on, baru ini off. Sehingga dalam diagram bentuk grafiknya adalah ketika tombol ditekan, maka arus dari positif ini akan mengalir ke timer dan langsung menjadi satu. Ini dalam bentuk binernya ini. Kemudian kapan lampu ini hidup? Setelah 10 detik, kapan lampu ini mati? Setelah 10 detik waktu yang diatur di sini. Itu seperti itu. Nah, tentang mnemonik dan sebagainya itu saya tidak akan bahas lagi di sini karena di dalam pembahasan tentang mnemonik ini sudah pernah saya bahas.
Jadi terutama itu. Jadi ada time on delay dan timer on delay dan timer of delay. Jadi ada dua macam, dua itu yang paling penting. Masih ada retentif sebenarnya, tapi itu saya kira itu kita jarang gunakan. Sehingga dua hal ini yang sangat penting kita akan bahas. Kemudian kita lihat lagi kalau misalkan ada rangkaian seperti ini, ya. Ada rangkaian seperti ini. Timernya menghitung waktu menggunakan BCD. Apa bedanya BCD dengan biner? Sebagai gambaran di sini saya jelaskan bahwa kalau biner itu hanya kenal 0 dan 1. Tapi kalau BCD itu binary coded decimal, misalkan satunya sepanjang waktu ini, namun di dalam BCD itu dia tidak langsung turun di sini jadi 0. Di sini akan jadi 0 ketika ini sudah melalui beberapa tahap, beberapa terap. Terap ini tergantung dari jumlah detik yang ada di setting timernya pada PLC-nya. Bukan pada PLC, dalam programnya maksud saya. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat program di dalam diagram ladder atau CX programmer, kemudian bagaimana kita membuat simulasinya. Saya akan jelaskan sedikit tentang membuat programnya, ya, tentang membuat program menggunakan instruksi timer. Ya, seperti ini misalnya. Ini ada program yang sudah saya buat. Kenapa saya buat lebih dahulu? Karena nanti membutuhkan waktu untuk menggambarnya. Jadi misalkan seperti ini, ada satu tombol, ya, dengan outputnya. Ini output 200 atau 200.00 ini adalah output daripada internal relay di dalam PLC. Jadi internal alamat ini bukan alamat real, tapi internal alamat atau internal address, ya, di dalam relay. Nah, kenapa pakai alamat ini? Karena ini kita tidak hubungkannya dengan lampu, tapi kita gunakan kontak-kontak dari output ini. Kita gunakan untuk kontak pada input. Contoh misalnya seperti ini. Tombol 0.00 ini kita hubungkan dengan outputnya ini. Ketika kita aktifasi tombol ini akan hidup. Nah, hidupnya alamat output internal relay ini, dia akan mengunci atau latching pada input ini. Sehingga hidup sekali saja dia akan hidup. Ya, karena dikunci. Ya, di latching di sini. Lalu, alamat output ini kita gunakan untuk menghidupkan timer. Ya, alamat output 200.00 ini kita gunakan untuk menghidupkan timer dengan menggunakan normally close-nya, normally open-nya. Ya, normally open-nya. Kemudian, diserikan dengan normally close dari tombol yang ada di 0.00. Dihubungkan dengan timernya seperti ini. Jadi memasangnya seperti ini. Ya, ini inputnya. Kemudian masih ada misalnya input-input yang lain tapi kita tidak gunakan. Lalu untuk menghidupkan lampu satu ini, ya, lampu satu ini, ya, dia akan hidup setelah perhitungan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, contohnya, dia akan mati setelah perhitungan waktu yang kita buat di dalam timernya. Kenapa? Karena ini normally close. Jadi selalu dalam keadaan tersambung. Normalnya dalam keadaan tersambung. Kalau ini tersambung, ketika waktunya timer ini hidup, maka dia akan mati. Jadi selama timer ini masih menghitung waktu yang kita setting, dia akan hidup. Jadi ini hidup selama masih setting timernya, sebelum timernya on. Nah, setelah timernya on, maka lampu yang kedua ini yang akan hidup. Ya, lampu yang kedua ini akan hidup. Kenapa? Karena dia dikontrol oleh normally open-nya daripada timer ini. Jadi T00 ini adalah alamat daripada timer ini. Contoh saya buat di dalam simulasi seperti ini. Ya, saya buat dalam simulasi yang saya buat seperti ini. Ya. Jadi misalnya ini ada tombol
lalu ada lampu. Selama hitungan waktu pada timernya ini akan hidup. Tapi setelah waktunya habis, waktu perhitungannya habis sesuai dengan yang kita buat pada timernya, maka ini akan hidup dan ini mati kembali. Jadi ini saya namakan delay off. Delay off-nya di sini. Jadi menunda padamnya lampu. Kemudian ini delay on, menunda on-nya. Jadi ini on setelah hitungan. Selama hitungan pada delay off-nya hidup. Contoh misalnya, lampu ini, ya, karena ini dibuat dengan menggunakan CX Designer, kita coba misalnya pada CX Designer-nya atau di sini, kita coba di sini saja. Kita klik simulasi di sini. Kita klik simulasinya. Ya, lalu misalkan kita klik, atur ini atau kita aktifkan tombol ini, kita aktifkan dengan klik double lalu tulis aktif atau 1 lalu setting, maka lampu ini akan hidup dan ini juga langsung hidup. Lampu ini akan hidup selama ini masih counter, ya. Nanti ini akan counter nanti, ya. Jadi selama dia masih counter, dia akan hidup. Contoh misalnya kita ambil pada di sini misalnya, ya. Nah, dia akan hitung. Setelah habis sampai 0, dia akan padam ini dan ini hidup kembali. Begitupun sebaliknya, ya, dia akan hitung ulang, ya, baru gantian hidupnya. Nah, sama seperti ini. Jadi misalkan ini saya tekan kembali tombol, artinya hidupkan ini atau matikan ini, dia akan hitung di sini. Setelah 0 ini hidup, lalu lampu ini mati. Ya, setelah 0 lampu ini mati dan lampu ini hidup. Contoh ulang, misalnya seperti ini. Ya, lihat. 0 ini padam dan ini on kembali. Ini yang saya coba buat dalam bentuk simulasi. Ini saya buat dalam bentuk diagram ladder. Kemudian teorinya yang kita sudah bahas tadi. Nah, timer ini aplikasinya di mana atau digunakan di mana? Salah satu misalnya di lampu lalu lintas atau traffic light. Jadi nanti kalau kita membahas tentang traffic light, akan saya gunakan timer seperti ini untuk kita gunakan. Jadi timer sekali lagi kalau pada PLC itu adalah di dalam internalnya relay itu sendiri. Saya kira itu yang penting kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan video ini berguna. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti tolong diisi di kolom komentar di kolom YouTube, di channel YouTube saya. Dan kalau ada pertanyaan tolong isi pertanyaannya di sana. Atau kalau ada koreksi-koreksi kesalahan-kesalahan saya tolong diperbaiki, dikoreksi di sana, ditulis di kolom komentar dalam rangka kita nanti atau saya perbaiki video-video selanjutnya. Saya kira demikian, selamat belajar, sukses buat kita semua.